Prinsip-prinsip dasar cognition akan kita bahas pada beberapa slide ke depan. Coba sekarang Anda bayangkan pada pagi hari Anda sedang jogging, suasana masih temaram, kemudian tiba-tiba saat Anda sampai di perempatan pinggir pasar, Anda bertemu dengan orang ini. Oke. Apa yang terjadi? Apa yang Anda lakukan? Mungkin secara ekstrim saya biasanya bertanya di kelas, mereka akan menjawab menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah mereka yang kemudian balik kanan dan kabur. Sementara yang kedua adalah jalan terus, kemudian malah minta tanda tangan ke dia. Ini sebuah fenomena yang menarik, karena untuk manusia yang berbeda, melihat informasi yang sama, stimulus yang sama, orang yang bertato, akhirnya mereka akan mengambil keputusan yang berbeda. Ada apa gerangan di sana? Yang tidak bisa diamati oleh orang lain adalah sebuah proses yang terjadi di dalam diri manusia yang jogging tadi, terutama proses yang terjadi di dalam otaknya. Sebuah proses yang biasa disebut proses berpikir, proses mental, atau proses kognitif. Jadi kira-kira apa yang terjadi? Saat pertama kali Anda melihat orang ini, maka ada sebuah tahapan yang disebut tahapan sensasi. Mata Anda sebagai salah satu dari 5 panca indera akan menangkap sinyal secara visual. Ini yang kita sebut sensation sebagai bagian dari proses kognisi. Kemudian sesudah itu, informasi tadi akan dikirim ke otak. Kemudian di sana akan terjadi proses mental dan nanti tergantung pada pengalaman Anda di masa lalu, tata nilai yang Anda miliki, belief system yang Anda anut, maka akan muncul persepsi. Buat sebagian orang yang mungkin pengalamannya adalah membaca di koran pria bertato 5 orang ditangkap polisi karena pembegalan. Sudah tertanam di dalam memorinya, membentuk sebuah persepsi bahwa orang bertato yang ini pun adalah preman. Itulah persepsi yang muncul. Penggabungan antara sensasi info tadi dengan apa yang Anda sudah miliki di dalam memori Anda. Sehingga wajar untuk orang tersebut, jogger tadi, akhirnya dia balik kanan dan kabur. Karena dia mempersepsikan bahwa yang ada itu di depan Anda itu adalah preman. Padahal orang ini sama sekali tidak bawa spanduk saya preman loh, begitu. Tetapi begitu melihat stimulus ini, Anda sadar atau tidak melakukan proses kognitif dan mempersepsikan bahwa ini adalah preman, sebuah ancaman atau risiko, lebih baik balik badan dan kabur. Contoh dari proses kognisi. Untuk kelompok orang yang lain justru berbeda. Mungkin dia punya memori atau tata nilai yang menyebutkan bahwa makin banyak tato di seseorang, makin dihormati dia di budayanya. Sehingga begitu dia melihat orang yang dia nggak kenal dan bertato banyak, yang dia lakukan adalah mendekati, ngajak kenalan, wifi, atau malah ngevlog bareng. Ini juga bisa terjadi dan ini adalah contoh lain dari proses kognisi. Jadi di sini saya tulis bahwa mental proses itu di dalamnya terdiri dari banyak hal. Nanti akan kita bahas lebih detail di minggu kedua dengan sebuah teori. Ada proses sensasi, ada yang namanya atensi, ada memori, persepsi, thinking, reasoning, dan seterusnya. Itu semua adalah bagian dari proses kognitif. Mungkin ini salah satu definisi yang bisa kita gunakan di sini. Apa itu kognisi? Kognisi adalah sebuah proses mental, jadi mental ya, untuk mengetahui. Jadi di dalamnya ada aspek
kesadaran, awareness, ada persepsi, ada reasoning, penalaran, dan juga ada judgment. Dan kita akan lihat bahwa persepsi, reasoning, intuition, knowledge itu adalah bagian dari proses-proses kognisi. Nanti di kelas kita bisa membahas apa bedanya kognisi dengan emosi dan yang lain-lain. Tetapi untuk video ini, konsep tentang kognisi, gambarannya kira-kira seperti ini dulu. Baik, akhirnya kita tiba pada satu pembahasan konsep yang paling penting dalam minggu ini. Yang belum kita bahas adalah framework atau konsep tentang cognitive ergonomics. Di awal kita sudah bicara tentang apa itu ergonomics. Kita juga sudah sedikit membicarakan tentang kognisi dan prosesnya. Bagaimana kalau sekarang kita gabung menjadi satu? Jadi apa sih cognitive ergonomics itu? Prinsip dasarnya tetap kembali ke definisi dari ergonomi, yaitu fitting the task to the human. Tetapi di sini saat kita bicara CA, cognitive ergonomics, tasknya difokuskan atau kegiatannya difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memerlukan proses kognisi. Main catur adalah salah satu olahraga yang mungkin hampir 100% kognitif. Fisiknya cuma ngangkat gajah gitu ya, gajah tanda kutip. Kemudian ngangkat pion dan sebagainya. Kemudian duduk lama, itu juga fisik. Tetapi hampir semuanya saat kita duel catur, yang diduelkan adalah kognisinya. Ini contoh sederhana cognitive task. Oke. Jadi di sini saat kita bicara cognitive ergonomics, maka dari perspektif human factors engineering, dari sisi engineer, maka kembali kita punya segitiga seperti yang tadi. Bedanya hanya satu, yaitu task atau tugas atau jobnya. Ini segitiganya agak saya balik ya, yang kiri di kanan, kanan dan kiri. Penekanannya atau highlightnya adalah tugas-tugas atau jobs atau peran yang sifatnya lebih didominasi oleh kognisi. Untuk hal yang lainnya tetap sama. Kita lihat di sini bahwa cognitive task-nya tentu ada fitur dan karakteristik tertentu. Mungkin ada tugas-tugas yang nanti lebih difokuskan pada memory, memorizing. Itu salah satu aspek di kognisi tentunya. Ada tugas-tugas yang lebih ke arah decision making under uncertainty atau risky decision. Itu juga ada. Ada yang lain lagi. Contoh lingkaran tadi kita bicara tugas membandingkan. Di bagian yang lain kita juga punya human. Orang yang melakukan tugas tadi, yang sedang kita observasi. Tetapi karena tugasnya lebih ke arah kognitif, maka penekanannya di bagian ini juga cognition-nya. Kemampuan dia untuk sensasi, kemampuan dia untuk melakukan persepsi, kemampuan mengingat dan sebagainya, dilihat dari dua sisi, kemampuan serta keterbatasannya. Saat kita temukan bahwa dua ini tidak cocok, tidak harmonis, tidak fit, maka tugas dari kita ergonom adalah mencari intervensinya. Cara-cara upaya kita untuk membuat kecocokan terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Produktivitas dari orang dan sistem yang sedang kita bahas itu menjadi naik. Well-being, termasuk di dalamnya kenyamanan, kebahagiaan, job satisfaction, dan seterusnya juga naik. Nah, itulah kira-kira konsep dasar dari cognitive ergonomy. Mahasiswa tidak perlu menghafal tentunya kan, karena di sini konsepnya sangat sederhana dan bisa dipakai baik untuk ergonomi secara umum, ergonomi fisik, maupun sekarang ergonomi kognitif. Berikut slide yang menunjukkan sebuah desain yang kurang memperhatikan ergonomika kognitif. Sangat sederhana, Anda mungkin juga pernah menemukannya di hotel, apartemen, atau kantor.
hanya bicara tentang tombol-tombol elevator. Ini contoh salah satu yang membingungkan buat kita. Silakan nanti kalian bisa lihat, bisa didiskusikan juga di platform, online platform, kenapa contoh ini adalah contoh buruk. Kenapa kalau kita lihat dari sisi segitiga ergonomika kognitif, manusia yang ada di dalam lift punya tugas untuk memilih dengan cepat dan memencet tombol yang tepat, tapi di sisi lain akan ada keterbatasan manusia yang membuat kalau desain kita itu nggak baik, jadi bikin orang salah. Kemudian intervensi-intervensi apa yang bisa dilakukan? Nanti kita bisa diskusikan di sana. Yang jelas kalau Anda lihat di sini, ada hal yang tidak natural buat kita. Kenapa? Pertama, di sini kok ada 6-nya double, sebelah kiri, sebelah kanan. Apa artinya? 5-nya juga double. Terus angka 4-nya entah di mana. Jadi pengurutannya tidak natural. Entah ini naik atau entah ini turun, entah ini dikelompokkan kiri kanan atau sebagainya. Secara intuitif manusia tidak dengan mudah mencernanya. Akibatnya apa yang terjadi? Tidak sesuai. Kalau tidak sesuai muncul dua hal. Satu, yang make nggak nyaman. Mungkin paling ya gerundel lah dalam kasus ini, karena tombol-tombolnya hanya bicara lift. Yang kedua, tidak produktif. Kenapa? Untuk nyari tombol yang sesuai aja butuh sekian detik atau sekian menit, bingung, dan seterusnya. Ini contohnya. Sehingga tugas engineer, garis miring ergonom, adalah mencari intervensi yang pas. Dalam hal ini mungkin adalah redesign. Kira-kira seperti itu. Ini kita baru bicara tombol untuk lift atau elevator. Bagaimana kalau kita bicara sistem yang lebih serius? Yang tombolnya itu mempengaruhi hidup mati orang. Yang tombol itu mempengaruhi apakah orang jadi trauma atau enggak. Sebagai contoh, misalnya, tombol yang ada di kokpit pesawat. Kalau kita, ergonom, tidak membantu dalam mendesain tombol-tombol tersebut, yang terjadi adalah kesalahan pencet tombol, apalagi dalam kondisi emergency misalkan, harusnya naik malah tombol turun, harusnya ngeluarin flap, nurunin flap, malah nurunin landing gear, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi malah terjadi kekacauan yang ujungnya tidak hanya produktivitas, tapi well-being yang kaitannya dengan nyawa. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Sehingga saat mendesain kokpit misalnya, ergonom yang jago kognitif pasti dilibatkan di sana. Karena kita tidak ingin muncul ketidaksesuaian antara tugas-tugas manusia dan karakteristiknya dengan kapabilitas dari pilot dan co-pilot.